Bab 517. Suku Manusia Pohon. Keesokan harinya, di bawah kepemimpinan Siska Yin, semua orang datang ke gunung mengguncang langit. Warrior yang terkejut ketika pertama kali melihat gunung mengguncang langit. Gunung itu sangat tinggi, menjulang ke langit, dan puncak gunung tidak terlihat sama sekali. Saking tingginya, jangankan pendekar hitam alam spiritual, bahkan master alam bangsawan mungkin tidak bisa terbang. Terkejut, Siska Yin tersenyum, "Suamiku, keluargaku tahu bahwa kamu kuat, tetapi tanpa keluargaku, sama sekali tidak mungkin bagimu untuk melewati gunung mengguncang langit ini. Bahkan jika kamu telah mencapai alam bangsawan sekarang. Hei, kenapa kamu begitu tidak tahu malu?" Jesse Lu memelototi Siska Yin dan berkata, "Dia sudah punya istri, kamu masih memanggilnya suami." Meskipun tidak tahu siapa wanita ini, tetapi Jesse Lu tahu satu hal, yaitu, wanita di depannya sama sekali tidak memiliki niat baik terhadap warrior yang tidak ada alasan, hanya berdasarkan naluri wanita. Vita mau melirik Siska Yin, tetapi tidak berbicara. Siska Yin melirik Jesse Lu dan berkata, "Ayahku sudah menjodohkanku dengannya dan dia adalah suamiku. Ditambah lagi, apakah dia ada hubungannya denganmu? Oh, aku tahu, apa kamu juga menyukai suamiku?" "Haha, tidak apa-apa. Aku orang yang dermawan, selama suamiku mau, aku tidak keberatan menerimamu sebagai selir." "Kamu..." Wajah Jesse Lu memerah karena marah dan hampir melarikan diri. Warrior yang sakit kepala, dan sejak kedua wanita itu bertemu, dia tidak tahu yang mana dari kedua wanita itu yang salah, dan mereka terus saling berhadapan. Warrior yang berkata dengan sungguh-sungguh, "Nona Yin, panggil saja aku dengan normal." "Ya, suami." Siska Yin tersenyum, memesona yang tak terkatakan. Warrior yang tidak tahu malu. Jesse Lu mendengus. Gunung mengguncang langit ini adalah wilayah suku manusia pohon, cabang klan siluman, tetapi berbeda dengan klan siluman karena mereka tidak suka berkelahi. Dan juga mereka membenci manusia. Selama manusia memasuki wilayahnya, pasti akan dikepung oleh semua anggota suku. Di gunung mengguncang langit, paling tidak ada puluhan ribu anggota suku, ada ribuan yang di atas ribuan tahun dengan kultivasi lebih dari 1000 tahun setara dengan master alam bangsawan. Kata Siska Yin. "Mengapa kerajaan Dinghan tidak menaklukkan suku hiu pemakan manusia dan suku manusia pohon ini?" tanya warrior yang "Karena itu tidak layak." Siska Yin tersenyum, "Kerajaan Dinghan memiliki kekuatan ini, tetapi mereka tidak akan melakukannya. Klan siluman sendiri sangat memusuhi manusia. Kerajaan Dinghan tidak bisa dengan damai menaklukkan hiu pemakan manusia dan suku manusia pohon, kecuali jika ditaklukkan secara paksa, tetapi dalam hal ini pasti akan kalah banyak. Bahkan jika hiu pemakan manusia dan pohon ditaklukkan, apa manfaatnya? Karena mereka tidak akan pernah meninggalkan wilayahnya." Warrior yang mengangguk, lalu berkata, "Kamu tadi mengatakan bahwa suku manusia pohon itu sangat memusuhi manusia, lalu bagaimana kita menuju ke sana?" "Aku berteman baik dengan nona muda suku pohon, dan dia bisa membawa kita ke sana nanti. Tapi aku katakan dulu ya, suami, kamu tidak boleh suka padanya," kata Siska Yin. Warrior yang Setelah warrior yang berjanji untuk tidak menyukai teman Siska Yin mengeluarkan seruling bambu hijau zamrud. Seiring dengan tiupan Siska Yin, suara seruling yang jernih dan menyenangkan perlahan terdengar. Setelah sekitar 1/4 jam, tidak ada gerakan sama sekali. Siska Yin mengambil suling lagi dan memainkannya. Namun,
Setelah 1/4 jam, masih tidak ada gerakan. Mungkin ada sesuatu yang terjadi. Siska Yin berkata dengan sungguh-sungguh, Sarki, bawa Brody dan Brocky untuk melihat. Mereka bertiga merespons dan melintas ke depan. Warrior yang mengangkat kepalanya untuk melihat awan. Setelah beberapa saat, warrior yang mengerutkan kening karena dia menemukan bahwa Lang Perak tidak dapat melihat situasi gunung mengguncang langit. Siska Yin menengadah, lalu tersenyum dan berkata, aku tidak menyangka kamu bahkan mendapatkan anggota kerajaan Dinghan Skynet, tetapi jangan buang energimu. Ini adalah gunung mengguncang langit. Ada lingkaran alami di sini, Lang kecil tidak bisa melihat situasi di dalamnya. Lingkaran alami. Jadi begitu. Warrior yang mengarahkan pandangannya ke gunung mengguncang langit dan berkata, jika tebakanku benar, sesuatu telah terjadi di dalam. Karena aku melihat fluktuasi energi di gunung itu sebelumnya. Ayo pergi ke gunung itu. Tunggu dulu. Siska Yin berkata, tunggu Sarki atau tunggu suku manusia pohon baik-baik saja. Kalau kita buru-buru masuk, mereka akan menyerangmu. Warrior yang merenung, lalu mengangguk dan berkata, baiklah. Setengah jam kemudian, Sarki dan Brocky muncul di depan beberapa orang, namun Brocky dan Brody sama-sama mengalami luka. Ada apa? Tanya Siska Yin dengan sungguh-sungguh. Putri, suku manusia pohon saling membunuh. Sarki berkata, setelah kami masuk, kami menemukan banyak mayat manusia pohon. Tepat ketika kami akan mundur, suku manusia pohon menemukan kami, dan kami diserang oleh beberapa manusia pohon. Untungnya, kami segera melarikan diri, kalau tidak, kami akan dikepung. Suku manusia pohon saling membunuh. Warrior yang memandang Siska Yin. Siska Yin terdiam beberapa saat, dan berkata, ini harus menjadi perebutan kekuasaan, tidak, Jenny Su dalam bahaya. Pergi, ayo masuk ke gunung. Putri. Sarki berkata cemas saat ini, kita tidak bisa begitu saja memasuki gunung seperti ini, kita akan dikepung sampai mati oleh pengkhianat itu. Sekarang mereka tidak hanya membenci manusia, bahkan juga membenci klan siluman kita. Kita harus memikirkan cara, kalau kita buru-buru. Dengan kekuatan kita, itu tidak cukup. Siska Yin berhenti, terdiam beberapa saat, dan berkata, sekarang tidak realistis untuk mentransfer pasukan. Suamiku, apa yang bisa kamu lakukan? Setelah berbicara, dia memandang warrior yang mengabaikan kata, suami, dan berkata, apa identitas teman pohonmu di dalam manusia pohon itu? Penguasa muda suku manusia pohon. Siska Yin mengatakan ini, seolah memikirkan sesuatu, wajahnya berubah, dan berkata, begitu, itu pasti Jenny tumbang, dan suku manusia pohon lainnya menolak menerimanya, sehingga terjadi pemberontakan. Kita harus segera masuk, kalau tidak inti Jenny dalam bahaya. Warrior yang berkata, setelah kami masuk, kamu memimpin kami untuk menemukan Jenny. Hanya ketika kami menemukannya, kami dapat kehilangan satu musuh. Masuk begitu saja. Sarki menatap warrior yang bertanya, apakah kamu punya pilihan lain? Aku. Sarki terdiam. Ngomong-ngomong, apakah manusia pohon takut api? Warrior yang bertanya tiba-tiba. Siska Yin kaget, lalu berkata, takut, kayu takut pada api, yang paling mereka takuti adalah api. Hanya saja. Berbicara tentang ini, Siska Yin memandang Vita Mo yang ada di samping. Dia tahu bahwa warrior yang menyembunyikan identitasnya dari wanita di depannya. Jika api hantu terungkap, bukankah itu akan mengungkapkan identitasnya?
Merasakan ada yang aneh dengan perkataan Siska Yin, kelopak mata Vita Mo berkedut, dan dia memandang warrior yang, tetapi tidak berbicara, hanya merasa gugup di hatinya. Warrior yang melirik Vita Mo, lalu tersenyum, tidak apa-apa, ayo pergi. Walaupun gunung mengguncang langit disebut sebagai gunung, namun lebih baik menyebutnya hutan, karena seluruh gunung mengguncang langit hampir terdiri dari pepohonan. Setelah mereka memasuki hutan lebat, gelombang pohon mengelilingi mereka, dan alam tidak tinggi, yang setara dengan pendekar hitam alam spiritual manusia. Siapa kalian? Berani-beraninya masuk ke wilayah suku manusia pohon. Teriak kepala manusia pohon berwajah manusia. Warrior yang tidak mempedulikan si manusia pohon, tetapi memandang Siska Yin dan bertanya, apakah kamu tahu di mana temanmu? Siska Yin mengangguk dan berkata, dia seharusnya berada di istana manusia pohon di puncak gunung mengguncang langit, tempat kepala suku manusia pohon tinggal dan juga tempat yang paling dijaga. Siapapun kalian, tolong tinggalkan wilayah suku manusia pohonku secepatnya, kalau tidak kami tidak akan sungkan. Teriak pemimpin manusia pohon itu. Apa yang terjadi dengan suku manusia pohonmu? Apa kepala suku mudamu masih aman sekarang? Tanya Siska Yin. Kamu. Pria pohon yang menuju dengan marah berkata, siapa kamu? Warrior yang berkata, jangan bicara omong kosong dengannya, tangkap semuanya, dan dia akan menjelaskannya nanti. Siska Yin mengangguk, Sarki, Broki, dan Brody di belakangnya bergegas menuju para pengkhianat. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, lusinan manusia pohon semuanya tergeletak di tanah. Warrior yang berjalan ke pemimpin manusia pohon itu, melihatnya yang sekarat, yang Ye terdiam. Sarki menembak terlalu keras. Hampir membunuh orang-orang ini secara langsung. Ada yang terjadi dengan suku manusia pohon? Tanya warrior yang. Manusia pohon itu menatap warrior yang dengan ganas, tidak berbicara. Jangan tidak tahu diri. Warrior yang menggelengkan kepalanya, menjentikkan jarinya, dan seberkas api muncul di tangannya. Melihat sinar api ini, mata pria pohon itu menyusut dengan keras, ada ekspresi ngeri di matanya. Bukan hanya dia, tetapi manusia-manusia pohon di sebelahnya memiliki ekspresi ketakutan. Tubuh mereka terus menggeliat ke belakang, karena takut akan bahaya disentuh oleh api. Vita Mo di samping mengedipkan kelopak matanya, melirik warrior yang, dan tidak mengatakan apa-apa. Warrior yang menyerahkan nyala api kepada manusia pohon, memandang manusia pohon yang gemetar, dan tersenyum, kamu sepertinya takut dengan api ini. Tidak masalah, selama kamu mengatakan apa yang kamu tahu, aku akan melepaskannya, bagaimana? Kamu, aku. Pria pohon itu masih ingin menjadi kuat, tetapi ketika warrior yang mendorong api hantu beberapa jarak lebih dekat lagi di depannya, dia tiba-tiba menyerah. Segera, di bawah pengakuan manusia pohon, warrior yang mengetahui apa yang terjadi pada suku manusia pohon. Seperti dugaan Siska Yin, suku manusia pohon memberontak secara internal. Setelah Raja Manusia Pohon meninggal, seharusnya suku manusia pohon diwarisi oleh cucu Raja Pohon, tetapi cucu dari Raja Manusia Pohon, Genisu terlalu lemah. Dalam tingkatan manusia, Genisu setara dengan pendekar hitam alam spiritual manusia. Meminta alam spiritual untuk mengatur suku manusia pohon dengan ratusan alam bangsawan, banyak orang pasti tidak sudi. Akibatnya, mereka yang tidak puas memberontak. Untungnya, Raja Pohon juga membuat pengaturan sebelum dia meninggal, dan sebagian berada di sisi Genisu, tapi sangat sedikit. Dan mendengarkan penjelasan manusia pohon, mungkin kudeta suku manusia pohon berhasil saat ini.
Kita harus menyelamatkannya, kata Siskain dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Tanya warrior yang. Pertama, dia adalah sahabatku. Kedua, jika suku manusia pohon itu bukan dipimpin olehnya, kita tidak akan pernah melewati gunung mengguncang langit ini, hanya bisa kembali dengan jalan yang sama, ucap Siskain. Mendengar ini, warrior yang berkata, kalau begitu kita sepertinya tidak punya pilihan. Bersambung.